Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 193. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Silver Moon bergumam cemas. Kalau begitu, bagaimana jika Tuan menggunakan Blood Shadow Evasion? Dalam sekali penggunaan, Tuan bisa menempuh jarak lebih dari 50 km. Pasti Tuan bisa lepas dari pelacakan indera spiritualnya. Meski Silver Moon tidak mengungkit soal Hanli yang telah menyelamatkan nyawanya, dia tetap merasa terharu, sehingga nadanya terdengar sangat khawatir. Setelah mempertimbangkan hal itu, Hanli tersenyum kecut dan berkata, "Sekali saja tidak akan cukup. Aku harus menggunakan Blood Shadow Evasion setidaknya 2 kali berturut-turut, mungkin 3 kali, dan menghabiskan seluruh sisa Divine Devil Blade Lightning milikku agar punya peluang besar untuk lolos. Meskipun kekuatan sihirku sedikit lebih besar dari kultivator tahap Nascent Soul awal biasa, ini tetap sangat berbahaya. Bahkan jika aku selamat tanpa luka, aku akan melemah untuk waktu yang cukup lama. Karena tidak ada metode lain yang berhasil, ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa." "Tuan, Anda..." Ekspresi Hanli tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke belakang. Dia mendengus muram. Orang itu semakin dekat setiap detiknya. "Aku tidak bisa terus begini. Aku harus mengambil resiko." Mendengar hal ini, Silver Moon memilih untuk diam. Tak lama kemudian, Hanli menghela napas panjang, dan tangannya bergerak cepat membentuk serangkaian segel tangan yang aneh. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai berdenyut dengan cahaya biru dan tekanan spiritual yang menakjubkan tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Dia kemudian menyemburkan kabut esensi darah merah dari mulutnya. Darah itu tersebar di udara dan meresap ke dalam cahaya biru yang mengelilingi tubuhnya, mengubahnya menjadi perpaduan cahaya merah dan biru yang mengerikan. Segera, tangan dan wajah Hanli menjadi merah gelap, dan benang darah merah yang tak terhitung jumlahnya mulai memancar dari seluruh kulitnya, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Hanli tampaknya tidak memperdulikan hal ini sedikit pun, dan terus membentuk segel tangan dengan kecepatan tinggi. Setelah menyemburkan 2 teguk esensi darah lagi, Hanli sepenuhnya terbungkus dalam kabut darah dan nyaris tidak terlihat. Pada saat itu cahaya mulai bersinar dari langit yang jauh. 3 bola cahaya perak bergerak perlahan ke arah mereka. Siluet terlihat bergerak dari dalamnya. Mereka adalah Divine Sage Zong dan 2 inkarnasinya. Jubah cendekiawan mereka berkebibar saat mereka terbang dengan tenang ke arah Hanli. Namun mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa terlepas dari penampilan mereka. Dalam sekejap mereka telah menempuh jarak lebih dari 400 meter dan bisa melihat Hanli dengan mata telanjang. Salah satu dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut, tapi dia segera mengerenyit. Kabut darah biru merah itu tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Saat Hanli berdiri di tempat, dia melirik dingin ke arah Maulan Divine Sage yang datang, sebelum membentangkan Thunderstorm Wings di punggungnya. Sesaat kemudian, ruang di sekitarnya tampak meliuk dan sosok Hanli memudar dari pandangan. Pekikan tajam memekakkan Dili menghilang kejauhan secepat ia muncul. Ketiga pria cendekiawan itu secara bersamaan menunjukkan wajah takjub, dan mereka saling melirik sebelum bergabung kembali dengan pria yang di tengah. Dengan kilatan cahaya perak, ketiga pria itu kembali menjadi satu. Dia segera memejamkan mata dan melepaskan intra spiritualnya ke arah hilangnya pekikan tadi. Pria cendekiawan itu melirik ke tempat Hanli menghilang dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Teknik gerakan macam apa yang bisa menempuh 50 km dalam sekejap? Tampaknya mirip dengan teknik gerakan dahah dari jalur iblis, namun jaraknya sungguh mencengangkan. Setelah mengejar Hanli selama beberapa hari, Divine Sage Zong telah mengalami cukup banyak kejutan karena terus mengejarnya tanpa istirahat. Bahkan jika seorang kultivator Nascent Soul awal mampu melakukan gerakan kilat, kekuatan sihir mereka seharusnya sudah lama habis, membuat mereka pasrah pada nasib, kecuali jika seseorang memiliki harta karun surgawi yang mampu menyeliharakan kekuatan sihir secara instan atau teknik rahasia yang menguras vitalitas. Sekarang, setelah Hanli menggunakan teknik gerakan yang aneh, tampak jelas bahwa Hanli belum menunjukkan kekuatan penuhnya sebelum ini. Tapi ini bukan masalah. Meskipun Hanli telah menempuh 50 km, Divine Sage Zong masih melacaknya dengan indera spiritual. Hanya waktu masalah sebelum dia menyusul. Tepat saat pria cendekiawan itu memikirkan hal itu, dia menyipitkan matanya dan indera spiritualnya menargetkan Hanli sekali lagi. Dengan seringai dingin, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih sebelum berangkat sekali lagi untuk mengejar. Namun pada saat itu, pria tersebut tiba-tiba merasakan aura Hanli menghilang secara misterius lagi. Dia menghentikan gerakannya karena terkejut. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergegas memperluas jangkauan indera spiritualnya 2 kali lipat sebelum menemukan Hanli sekali lagi. Namun, sebelum dia bisa berangkat lagi, aura Hanli menghilang sekali lagi. Kali ini, pria cendekiawan itu hanya berdiri di tempat dengan wajah penuh keheranan. Meskipun indera spiritualnya sangat kuat, ia hanya bisa mencapai jarak sedikit di atas 100 km. Dia bisa memaksakan indera spiritualnya untuk mendapatkan pemahaman kasar tentang lingkungan sekitar.
tetapi mustahil baginya untuk melacak seseorang pada jarak sejauh itu. Tentu saja, kecuali jika sesuatu yang mustahil terjadi, seperti Hanli menunggu di tempat agar indera spiritualnya menyapu melewatinya. Hanli adalah lawan yang sangat licik. Saat dia merasakan indera spiritual sang Divine Sage melesat melewatinya, dia menggunakan teknik gerakan aneh itu beberapa kali berturut-turut dan menyelinap pergi. Ini mungkin pertama kalinya dalam bertahun-tahun pria cendekiawan itu dipermainkan seperti ini. Dia adalah seorang Maulan Divine Sage yang agung. Begitu diketahui bahwa seorang kultivator Nascent Soul awal mampu melarikan diri darinya, reputasinya akan sangat tercoreng. Namun, dia tidak berniat untuk segera melanjutkan pengejaran. Tanpa pelacakan indera spiritual ditambah dengan teknik aneh Hanli, akan sulit untuk menemukan Hanli lagi, bahkan dengan penggunaan teknik rahasia. Belum lagi dia sudah membuang waktu beberapa hari untuk mengejar Hanli. Dia tidak bisa melanjutkan pengejaran, terutama mengingat ketidakpastian keberhasilannya. Lagi pula, karena dia, seorang Divine Sage, telah menampakkan diri, kultivator tahap Nascent Soul akhir lainnya di Heavenly South tidak bisa lagi tinggal diam. Dia perlu kembali dan bergabung dengan Maulan Divine Sage lainnya untuk bersiap. Jika mereka diserang bersama oleh kultivator musuh tahap Nascent Soul akhir, itu akan sangat berbahaya. Setelah merenung cukup lama dengan perasaan gelisah, wajahnya menjadi muram dan dia terbang kembali ke arah asalnya. Dalam sekejap cahaya perak, dia menghilang dari pandangan. Di area sejauh 150 km, Hanli sedang terbang melintasi langit dalam kilatan cahaya biru ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Dia terus mengeluarkan botol-botol obat dari seluruh tubuhnya dan menuangkan obat penyembuh vitalitas apapun yang dia miliki ke tenggorokannya. Wajahnya pacah pasi dan matanya sayu. Suara Silvermoon bergema di benak Hanli. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Menggunakan Blood Shadow Evasion 3 kali berturut-turut benar-benar berbahaya. Jika bukan karena banget pil obat yang Tuan minum di sepanjang jalan, penggunaan teknik ketiga tadi akan..." "Tidak apa-apa, meski aku kehilangan banyak esensi darah, untungnya aku telah memurnikan beberapa pil obat di masa lalu. Selama aku mengonsumsinya dan beristirahat dengan baik selama beberapa bulan, kultivasiku seharusnya pulih sepenuhnya," jawab Hanli pelan dengan suara lelah. Mendengar hal ini, Silvermoon menghela nafas dan bertanya dengan ragu, "Apakah Tuan akan kembali ke kota Soaring Skies?" Dengan nada tak berdaya, Hanli berkata, "Tentu saja tidak. Dengan situasi segawat ini, aku setidaknya harus memulihkan kultivasiku sebelum kembali ke Persatuan 9 Negara. Jika tidak, Sekte Ghost Spirit dan musuh lainnya yang aku miliki akan dengan mudah berkomplot melawanku. Aku tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Untungnya aku tidak perlu mencari daerah dengan pembuluh ruh. Mengingat kemanjuran pil obat saja sudah cukup. Aku hanya perlu mencari daerah tak berhuni dan beristirahat sejenak." Selain itu, pedang bambu Cloud Swarm masih tercemar oleh api lentera biru itu. Meskipun aku telah menggunakan Purple Apex Flames untuk menahannya secara paksa, aku harus memikirkan metode untuk menghilangkan api biru itu sepenuhnya, atau akan ada konsekuensi nantinya. Silvermoon tersenyum dan berkata, "Lentera perunggu itu harta warisan milik tribu Maulan, jadi seharusnya ia memiliki kedekatan dengan jalur Ghost. Pelayan ini yakin selama Tuan meluangkan waktu, Tuan akan dapat memurnikan api itu sepenuhnya. Terlepas dari apapun yang dikatakan, Purple Apex Flames memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa." Hanli tersenyum pahit dan dengan tenang menjawab, "Dengan keadaan seperti sekarang, masalah-masalah ini hanya bisa diselesaikan perlahan-lahan pada akhirnya." Setelah itu, Hanli tidak berbicara lagi dan menggunakan sisa kekuatan spiritual di tubuhnya untuk memacu cahaya di sekitarnya terbang lebih cepat. Setelah terbang selama 1 hari, Hanli menghentikan penerbangannya dan turun ke lembah yang tidak mencolok. Maulan Divine Sage seharusnya tidak akan mau mencari sejauh ini. Dia melihat sekeliling beberapa kali dan menemukan 2 bukit gandul yang cocok. Tidak hanya bukit-bukit itu sama sekali tidak memiliki kekuatan spiritual, tetapi mereka juga tandus dan tidak berbeda dari bukit-bukit lainnya di daerah tersebut. Hanli memayungkan indera spiritualnya melewati radius 50 km. Setelah mendapati tidak ada kultivator atau prajurit perapal cadang di dekatnya, dia merasa aman dan melepaskan Silvermoon. Rubah silver kecil itu kemudian mematuhi perintah Hanli tanpa keberatan dan berputar menyapukan cahaya kuning di sekelilingnya dan membungkus Hanli di dalamnya. Dalam sekejap cahaya perak, dia membawa Hanli langsung bersamanya masuk ke dalam lereng bukit. Lembah itu menjadi sunyi sekali lagi. Setelah Hanli dibawa ke tengah gunung melalui teknik pergerakan tanah Silvermoon, aki cahaya biru ditembakkan dalam barisan rapat, dengan cepat memahat ruangan kasar selebar 10 meter. Dalam sekejap, Hanli masuk ke dalamnya dan segera duduk bersila. Tak lama kemudian, Hanli membuka matanya dan cahaya biru mulai berputar di sekelilingnya. Lebih dari 10 botol obat dari berbagai ukuran terletak di depannya.
Dia harus mendahulukan pemurnian pil obat yang telah dia minum sebelum dia berani mengonsumsi obat lebih banyak lagi. Karena itu, dia tenang menyendiri saat dia memulihkan vitalitasnya. Namun, Hanli tidak menyangka bahwa kerusakan pada vitalitasnya jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Waktu yang dia butuhkan untuk pulih akan jauh lebih lama. Seiring berjalannya waktu, dia bermeditasi dan fokus pada pemulihan dengan bantuan pil obat. Setelah sekitar setengah tahun berlalu dengan lambat, Hanli masih tetap berada di dalam pusat gunung. Namun perubahan tak terhitung mulai melanda seluruh dunia. Pertarungan hingga mati antara kultivator dan prajurit perapal cadang sudah di depan mata. Dan di luar pengetahuan Hanli, ketenarannya sebagai Elder Han dari Sekte Drifting Cloud telah menyebar luas, tidak hanya di kalangan kultivator Heavenly South, tetapi juga di kalangan prajurit perapal cadang. Kapanpun mereka mendengar namanya, tidak ada yang berani meremehkannya. Reputasinya karena mampu menandingi kultivator tahap Nascent Soul tahap menengah sudah terkenal luas. Sejak pertempuran di Pegunungan Naga Kuning, 3 orang suci, Maulan, telah mengambil inisiatif untuk memimpin upaya perang. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka telah berhasil merangsek maju hingga ke kota Soaring Heavens. Karena tidak siap, Persatuan 9 negara terpaksa berdiri sendirian menghadapi musuh yang datang. Untungnya, Tetua Agung Persatuan 9 negara, Wei Wuya, salah satu dari 3 kultivator hebat di Heavenly South, baru saja menerima kabar untuk segera menuju kota tersebut. Dengan mengandalkan formasi agung kota, dia mampu mempertahankannya selama 1 bulan penuh melawan pasukan prajurit perapal mantra. Namun, kota itu menghadapi kekuatan gabungan dari 3 Divine Sage, beberapa kultivator berjubah hitam, dan 8 binatang raksasa. Alhasil, tidak butuh waktu lama bagi formasi agung itu untuk hancur dan kota Soaring Heavens jatuh ke tangan prajurit perapal mantra. Untungnya bagi Persatuan 9 negara, mayoritas pasukan mereka di kota telah ditarik mundur ke negara tetangga, Yu dan Beiliang. Pada saat itulah, bala bantuan dari Jalur Benar, Jalur Iblis, serta dari Aliansi Jalur Surgawi Alliance tiba. Dengan bersatunya 4 kekuatan besar Heavenly South, mereka berhasil menahan sementara barisan depan Maulan setelah beberapa pertempuran skala kecil. Namun jelas bahwa tidak ada satupun dari pertempuran ini yang merupakan pertempuran hidup mati yang sesungguhnya. Setelah kota Soaring Heavens direbut oleh Maulan, kota itu segera menjadi benteng pertama bagi para perapal mantra di Heavenly South. Aliran prajurit perapal mantra Maulan yang tak henti-hentinya mulai mengalir masuk dari dataran Maulan dalam jumlah besar. Setiap suku Maulan mengirimkan elit mereka ke suku-suku lain dengan harapan dapat menduduki Heavenly South, kecuali suku Matahari Emas yang sibuk memantau pergerakan suku Soaring di dataran Maulan. Begitu bangsa Maulan selesai berkumpul, mereka akan mulai melakukan pertempuran sampai mati. Tentu saja, Heavenly South tidak akan menerima pendudukan ini tanpa perlawanan. Selain pasukan dari 4 kekuatan besar, sekte-sekte independen juga mengirimkan orang-orang mereka, bahkan beberapa kultivator pengembara, ikut serta dalam upaya perang, karena semuanya tahu betapa pentingnya pertempuran yang akan datang. Bahkan berbagai klan di Heavenly South mengambil inisiatif untuk mengirimkan pasukan mereka sendiri guna mendukung perang. Dengan bersatunya kekuatan-kekuatan ini, 4 kekuatan besar segera bergerak menuju perbatasan negara Beiliang dan negara Yu. Melalui penggunaan teknik-teknik agung, mereka mampu membangun kota batu besar dalam semalam, menjadikannya sebagai benteng untuk menahan laju prajurit perapal mantra. Selama waktu itu, mereka juga membuat pengaturan bagi berbagai sekte dan kultivator pengembara dalam pasukan mereka agar dapat mengusir bangsa Maulan dari Heavenly South dalam satu gerakan tunggal. Bagaikan ketenangan sebelum badai, pertempuran antara kedua belah pihak terhenti dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk persiapan lebih lanjut. Dan selama masa ini, pencapaian Hanli selama waktunya di Pegunungan Naga Kuning sudah mulai menyebar. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa selain dirinya, Pak Tuama juga selamat dari pertempuran hari itu. Namun, di hadapan teknik gerakan angin wanita berjubah hijau itu, dia terpaksa meninggalkan tubuh fananya dan melarikan diri kembali ke Persatuan 9 negara hanya dengan Nascent Soul-nya.
Adapun kultivator tahap core formation, Yingning dan Murong bersaudara, keduanya selamat. Begitu mereka melihat pertempuran telah kalah, mereka semua berinisiatif untuk melarikan diri. Dengan adanya para penyintas ini, pencapaian Hanli dalam membunuh kultivator Nascent Soul berjubah hitam dalam sekejap menjadi diketahui oleh orang lain, dan reputasinya pun melonjak. Sedangkan untuk mata-mata sekte Controlling Spirit, Gu Shuangpu, identitas aslinya hanya diketahui oleh segelintir kultivator tingkat tinggi di antara kekuatan besar. Berita itu tidak tersebar luas. Tentu saja, apa yang benar-benar membuat reputasi Hanli meroket adalah kabar bahwa ia berhasil lolos dari cengkeraman seorang Molan Divine Sage. Ketika Divine Sage Zong kembali ke pasukan Prapal Mantra, kegagalannya membunuh Hanli telah menyebabkan kegemparan di antara bangsa Molan. Akibatnya, pria cendekiawan itu memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Hanli demi menjaga nama baik dan menghindari rasa malu. Menilai kemampuannya sedikit di atas kultivator tahap Nascent Soul tingkat menengah. Tentu saja, tidak ada yang meragukan penilaian seorang Divine Sage. Ditambah dengan berbagai kemampuan yang ditunjukkan Hanli dalam pertempurannya dengan wanita berjubah hijau bermargale, serta kemenangan sebelumnya atas Sage Mu dari suku angin surgawi yang mengakibatkan hancurnya tubuh fisiknya, reputasinya di kalangan tentara Prapal Mantra bahkan lebih besar daripada reputasinya di kalangan kultivator Heavenly South. Tentu saja, informasi ini akhirnya sampai ke Heavenly South dan menyebabkan kegemparan yang luar biasa. Tak perlu dikatakan, banyak kultivator Nascent Soul lainnya yang sebelumnya tidak dikenal juga mulai naik daun dengan cara yang sama. Bagaimanapun, kemampuan asli seorang kultivator hanya bisa benar-benar diukur dalam pertempuran. Akhirnya, lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan Hanli akhirnya keluar dari pengasingannya di sebuah lembah di negara Yu. Feng Tuo adalah seorang prajurit Prapal Mantra tahap Foundation Establishment dari suku Maulan kecil. Meskipun dia dipuja sebagai master abadi di antara rakyatnya, dia sekarang hanyalah seorang prajurit biasa di kota Soaring Heavens. Dia saat ini ditempatkan di sebuah benteng di perbatasan negara Beili. Dia harus berpatroli di area seluas lebih dari 100 km dengan sekelompok Prapal Mantra tahap Key Condensation di antara benteng dan kota untuk memperingatkan jika ada serangan mendadak oleh kultivator Heavenly South. Setelah berpatroli selama sekitar setengah hari, sudah waktunya bagi dia untuk digantikan oleh Prapal Mantra lain. Begitu dia berpatroli beberapa puluh kilometer lagi, dia akan bisa kembali. Feng Tuo merenung sejenak, memikirkan puluhan batu roh yang telah dia terima dalam 2 hari terakhir. Dengan batu roh itu, dia merasa yakin akan mampu menembus kemacetan atau bottleneck ke tahap Foundation Establishment tingkat menengah. Dia tidak bisa menahan rasa tidak sabar untuk kembali berkultivasi dan menjadi lebih kuat sebelum pertempuran berikutnya. Jika dia bisa memperoleh beberapa jasa dalam pertempuran mendatang, dia pasti akan dihadiahi sejumlah batu roh yang sesuai. Prajurit Prapal Mantra ini sedang tenggelam dalam lamunan saat dia terbang perlahan di atas alat sihirnya, memandu sekelompok Prapal Mantra tahap Key Condensation. Pada saat itu, dia kebetulan terbang melintasi tebing biasa yang jarang dikunjungi orang. Ketika dia berpikir untuk melewati area tersebut, tiba-tiba dia melihat kilatan cahaya biru muncul dari batu, menampakkan seorang pemuda berjubah biru yang tampak berusia awal 20-an. Pemuda itu melirik kelampot Prapal Mantra dengan ekspresi dingin dan tanpa emosi. Ketika Hanli melihat pemuda ini dengan jelas, dia menyapukan indera spiritualnya melewati pemuda itu dan merasakan napasnya menjadi dingin. Kultivator Heavenly South, dia setidaknya berada di tahap core formation. Aku tidak bisa melihat kedalaman kultivasinya. Cepat, mundur. Orang ini bukan seseorang yang bisa kita tangani. Feng Tuo bertindak cukup sigap dan bergegas memanggil 6 anggota kelompok tingkat rendahnya untuk mundur. Dia kemudian melemparkan kantong binatang roh yang indah ke udara. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah melesat keluar dari kantong itu dan berputar di udara sebelum melesat ke arah benteng. Saat itu juga, seorang wanita cantik berpakaian putih muncul dalam kilatan cahaya putih. Cahaya merah tiba-tiba muncul di dekatnya. Dan dia terkekeh sebelum menyemburkan kabut merah muda yang harum dan membentuk penghalang sekitar berkas cahaya merah tersebut. Dengan teriakan jernih, cahaya merah itu memudar menampakkan seekor burung merah kecil yang melayang di udara. Wanita muda itu mengulurkan tangannya dan membiarkan burung kecil itu terbang ke arahnya.
Melihat hal ini, Feng Tuo merasa jantungnya mencelos. Tanpa sempat memperdulikan yang lain, dia dengan cepat membentuk segel tangan dan membiarkan tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning, lalu seketika melesat beberapa kilometer jauhnya menggunakan teknik penyelamat nyawa. Tetapi pada saat itu, pemuda itu menyipitkan matanya dan mendengus. Suara itu terdengar biasa saja, tetapi ketika Feng Tuo mendengarnya, dia merasa telinganya berdenging dan pikirannya menjadi gelap saat dia merasa bumi di sekelilingnya berputar. Kultivator tahap Qi Condensation lainnya juga tidak bernasib lebih baik. Begitu pemuda itu memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam dengusannya, para perapal mantra itu jatuh ke tanah secara berturut-turut. Adapun Feng Tuo, wanita muda itu tiba di sampingnya dalam sekejap dan mengangkat tubuhnya ke udara dengan memegang lehernya. Begitu dia mendarat di depan pemuda itu, dia tersenyum manis padanya dan berkata, "Tuan, orang ini adalah pemimpin mereka. Dia seharusnya tahu sedikit lebih banyak." Tak perlu dikatakan, kedua orang ini adalah Han Li dan Silver Moon yang baru menyadari bahwa negara Yu telah jatuh selama mereka dalam pengasingan. Mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang apa yang telah terjadi. Han Li sebelumnya sudah menyuruh Silver Moon menyelinap ke daerah terdekat dan mengumpulkan seberapa informasi. Tepat saat dia melewati area ini, dia menemukan kelompok patroli Feng Tuo di dekatnya. Han Li merasa hatinya tergerak dan memutuskan untuk menangkap kelompok perapal mantra tersebut, menginterogasi mereka tentang urusan sekitar, dan menghindarkannya dari kerepotan melangkah ke area manapun yang mungkin dijaga oleh seorang Divine Sage. Dikombinasikan dengan teknik pemikat Silver Moon, teknik Dream Tear Han Li memungkinkan dia untuk dengan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Han Li menghela nafas merlega. Ketiga Divine Sage bergiliran menjaga perbatasan. Tetapi pertangan perbatasan ini jauh dari benteng yang dijaga oleh Divine Sage, dan hanya dijaga oleh seorang Maulan Sage. Dengan tingkat kultivasi Han Li, dia seharusnya tidak ada masalah untuk menyelinap melewatinya. Han Li kemudian menunduk menatap tawanan dengan kening berkerut. Demi mendapatkan informasi secepat mungkin, Han Li telah menggunakan metode paksa untuk mengekstrak informasi, yang mengakibatkan kehancuran total pada pikiran mereka. Bahkan jika mereka bangun, mereka hanyalah raga yang kosong. Sambil menghela nafas perlahan, dia mengubah masing-masing perapal mantra itu menjadi abu dengan bola api. Kemudian dia terbang ke langit dalam kilatan cahaya biru dan membawa Silver Moon bersamanya. Di perbatasan negara Bailey, di sebuah bangunan terpencil di kota Skyverse yang baru dibangun, kakak seperguruan Han Li, Lulo, saat ini sedang berbicara dengan beberapa kultivator tingkat tinggi Heavenly South. Tetapi dia tampak melamun seolah-olah sedang mengkhawatirkan sesuatu. Karena dia sudah bisa kembali ke sekte Drifting Cloud, dia tidak bisa membiarkan lelaki bertua berambut putih, kakak seperguruannya, memimpin murid-murid sekte Drifting Cloud ke medan perang seorang diri. Jadi dia berinisiatif untuk tinggal dan menjaga murid-murid sektenya. Tentu saja alasan lain dia enggan pergi adalah karena etua Han Li dari sekte Drifting Cloud yang baru-baru ini terkenal. Keberadaannya masih belum diketahui. Dia khawatir Han Li mungkin mengalami kemalangan atau mungkin merasa tidak mampu untuk kembali. Meskipun demikian, Han Li sudah membuktikan dirinya mampu membunuh kultivator Nascent South lainnya, dan bahkan lolos dari kejaran seorang Maulan Sage. Etua Lulo Napni bisa percaya bahwa Han Li adalah individu yang sangat bercakapan. Apalagi orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia sendiri tahu bahwa Han Li baru saja memadatkan Nascent South beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia telah mengembangkan kemampuan yang menantang langit dalam waktu sesingkat itu? Bahkan seorang Maulan Sage menilainya berada di level sedikit di atas kultivator Nascent South tingkat menengah. Mungkinkah sekte Drifting Cloud benar-benar telah memungut sebuah harta karun? Apakah adik seperguruan Han Li adalah jenius kultivasi yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun? Saat ini, Lulo sedang duduk di hall sambil merenungkan masalah ini, tidak menyadari apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya. Seorang pria tua berambut putih yang duduk di hadapan Lulo bertanya dengan sopan, "Saudara Lu, apakah Anda menerima informasi tentang tetuahan?" Dia adalah seorang kultivator Nascent Soul tahap awal bernama Xu Changjing, seorang tetua dari sekte Water Mirage dari aliansi Jalur Surgawi, Heavenly Dao Alliance, dan merupakan kenalan lama Lulo. Dia baru tiba di kota Skyverse sehari sebelumnya. Setelah terdiam sejenak, Lulo tersenyum dan menjawab, "Belum ada berita untuk saat ini, tapi sepertinya saudara Xu menunjukkan minat yang cukup besar pada saudara Han." Xu Changjing terkekeh. "Itu wajar saja. Dari nadamu, sepertinya orang lain juga menanyakan hal yang sama. Ini tidak mengherankan. Sebelum aku tiba di kota Skyverse, aku sudah mendengar banyak rumor mengenai rekan Dawis Han. Seorang kultivator Nascent Soul tahap awal ternyata mampu lolos dari kejaran seorang Maulan Divine Sage. Itu bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang-orang seperti kita.
Terlebih lagi, aku juga mendengar bahwa rekan Dawis Han baru memadatkan Nasan Sol beberapa tahun yang lalu. Jika itu benar, maka hal itu akan jauh lebih mengejutkan. Saat pria itu berbicara, para kultivator lain di sekitarnya saling melirik dan mengalihkan pandangan penasaran mereka ke arah Lulo. Mereka semua tertarik pada rumor apapun yang berkaitan dengan Hanli, apalagi selentingan bahwa Hanli hanyalah kultivator Nasan Sol yang baru saja naik tingkat. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar konfirmasi dari siapapun. Lulo ragu-ragu sejenak. Kemudian mengingat bahwa ini adalah fakta yang sudah diketahui oleh cukup banyak orang, dia menjawab dengan jujur. Itu benar. Adik seperguruan Han adalah kultivator Nasan Sol yang baru saja naik tingkat. Seluruh aula mulai gaduh, bahkan ada beberapa orang yang tersentak kaget. Dengan takjub, Xu Changjing berbicara dengan pengaguman yang lebih besar. Karena tetua Han memiliki kemampuan yang luar biasa di usia semuda itu, pastinya dia memiliki peluang besar untuk nantinya naik ke tahap Nasan Sol akhir. Aku harus mengucapkan selamat kepada saudara Lu. Sekte Drifting Cloud akan segera mengalami era kemakmuran. Dan di masa depan, seorang kultivator hebat akan bergabung dalam jajaran aliansi jalur surgawi kita. Yang lain merasakan hal yang hampir sama dan mulai melontarkan kata-kata pujian. Lulo merasa agak senang dengan hal ini. Namun dia tetap memberikan beberapa komentar rendah hati. Seorang pria paruh badan dengan alis tebal yang lurus mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi saudara Lu, meskipun tetua Han berhasil lolos dari tangan seorang Divine Sage, aku khawatir luka-lukanya pasti parah. Kalau tidak, mengapa dia belum muncul sampai sekarang? Saudara Lu mungkin harus mengirimkan beberapa orang untuk mencarinya. Jika Anda kekurangan tenaga, aku bisa mengirimkan beberapa murid sekteku untuk membantu Anda." Nada suaranya terdengar datar tanpa emosi. Lulo tidak bisa menahan diri untuk tertegang saat mendengar kata-kata itu. Namun dia segera menjawab dengan tenang. "Aku tidak terlalu yakin dengan keadaannya, tapi aku yakin dia hanya sedang menyembuhkan lukanya di tempat tersembunyi." Sebagai seorang yang telah hidup selama beberapa ratus tahun, Lulo dapat melihat dengan jelas rasa iri pria baruh badan itu. Dia adalah seorang tetua dari sekte nomor 1 di aliansi jalur surgawi, sekte Phoenix Cry. Mereka adalah sekte yang memiliki pasangan kultivator pendamping atau Dao Companion yang mampu menyaingi 3 kultivator besar Heavenly South. Ada beberapa alasan lain mengapa mereka berdiri di puncak aliansi. Sekarang setelah dia mendengar bahwa sekte Drifting Cloud nantinya akan mampu memasuki Nasan Sol akhir, suasana hatinya memburuk. Namun dari ekspresinya dia tampak seolah-olah sebenarnya benar-benar khawatir, sehingga tidak ada yang bisa berkomentar banyak tentang hal itu. Tepat saat suasana menjadi canggung, seberkas cahaya merah tiba-tiba masuk ke ruangan, mengejutkan yang terhadir. Cahaya itu berputar sekali sebelum terbang menuju Lulo. Dengan wajah penuh kejutan, Lulo melambai pada cahaya merah itu, dan cahaya itu meledak menjadi bola api sebelum jatuh ke tangannya. Setelah dia membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya, kegembiraan muncul di wajahnya. Adik seperguruan Han telah masuk ke kota. Dia saat ini di kampung sekteku. Aku harus pergi sekarang. Sambil menekan kegembiraannya dengan paksa, dia memberikan penjelasan singkat sebelum bergegas pergi. Yang lain tercengang sejenak setelah melihatnya bergegas pergi, masing-masing menunjukkan segala macam ekspresi. Mereka tidak menyangka bahwa tetua Han yang legendaris akan muncul sekarang. Xu Changjing memilih janggutnya sambil menunjukkan ekspresi yang penuh pertimbangan. Adapun pria paruh badan itu, dia tampak tenang namun jika seseorang melihatnya lebih dekat, orang itu bisa melihat jejak kesuraman di wajahnya. Meskipun kota Skyverse adalah kota baru yang dibangun, tetapi kota ini menjadi tempat di mana berbagai sekte dari 4 kekuatan besar menempatkan pasukannya, dengan masing-masing faksi menempati bagian kota yang berbeda. Adapun bagian tengah kota, itu adalah lahan publik di mana beberapa kultivator pengembara terkenal tinggal. Aliansi jalur surgawi terletak di bagian barat kota, dengan sekte Drifting Cloud menempati area sekitar 5 hektar di bagian paling selatan. Lebih dari 200 murid sekte Drifting Cloud menempatinya, terdiri dari 7 kultivator core formation dan sisanya berada di tahap foundation establishment, mayoritas dari kekuatan sekte Drifting Cloud. Hanli saat ini sedang duduk di kursi kayu di tengah aula utama di camp sekte Drifting Cloud. Dia menopang dagunya dengan tangan sambil menunjukkan ekspresi tenang. Di sampingnya berdiri 2 kultivator core formation, penguasa gunung Fire Cloud, seorang pria tua berjubah merah, dan penguasa gunung White Phoenix, wanita bermarga Song. Mereka berdua menunggu di sampingnya dengan sikap hikmat dan hormat, namun sesekali ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Pada saat itu, Lu Loro buru-buru masuk ke aula dan melihat Hanli.
Dia langsung berseri-seri karena gembira saat mendekatinya. "Adik seperguruan Han, kamu akhirnya kembali. Sudah lebih dari setengah tahun sejak aku melihatmu. Kamu membuatku khawatir." Han Li berdiri dan membalas senyuman itu. "Maaf membuatmu khawatir, tapi vitalitasku terluka pada saat itu. Aku tidak punya pilihan selain memulihkan diri untuk sementara waktu. Namun aku mendengar kabar bahwa kota Soaring Heavens tidak lagi berada di bawah kendali kita. Aku juga cukup mengkhawatirkanmu." "Baguslah tidak terjadi hal buruk." Luloro menunjukkan ekspresi lega, namun dia kemudian mengalihkan pandangannya ke seberang aula dan ekspresinya menjadi muram. "Hah? Di mana keponakan bela diri yang lain? Mengapa mereka tidak menyambutmu?" Pria tua berjubah merah itu menjawab dengan hormat, melapor kepada paman bela diri, yang lainnya sedang dalam jadwal rotasi hari ini. Ekspresi Luloro kemudian mengendur. "Oh, jadi begitu. Kalau begitu mau bagaimana lagi?" Pada saat itu Han Li berkata dengan senyum, "Saat aku kembali, aku mendapati bahwa aku telah menjadi sangat terkenal. Bisakah kau memberitahuku sesuatu tentang rumor-rumor itu? Sepertinya ada banyak sekali." Sekembalinya dia cukup terkejut mendengar banyak rumor tentang dirinya. Luloro terkekeh. "Aku baru saja berpikir untuk membicarakan hal ini padamu." Saat dia hendak melanjutkan, dia tiba-tiba melirik ke arah pria tua berjubah merah dan wanita yang berdiri di samping. "Kalian berdua boleh pergi. Aku akan berdiskusi dengan paman bela diri Han kalian sendirian." Keduanya tidak berani membangkang dan mereka segera mundur. Namun saat wanita bermarga Song berjalan keluar, dia melirik sekali lagi ke arah Han Li sebelum pergi. Han Li merasa agak bingung dengan hal ini, tetapi dia berpura-pura tidak melihatnya. Semenjak wanita bermarga Song itu melihatnya, ekspresinya memang aneh, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Namun dia selalu ragu-ragu untuk melakukannya. Meskipun hal ini membingungkan Han Li, dia tidak berniat mengambil inisiatif untuk menanyakannya. Melihat kedua keponakan bela diri telah mundur, Luloro terkekeh pahit dan mengeluh. "Adik seperguruan, kamu telah menghabiskan cukup banyak tenaga untuk menyembunyikan kemampuan hebatmu dari kakak seperguruan Cheng dan aku. Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang hal itu lebih awal?" Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasrah, "Kakak seperguruan Loro seharusnya tahu betul bahwa aku baru memadatkan Nasensul beberapa tahun yang lalu. Bukankah aku akan tampak sombong jika membicarakan kemampuan hebat apapun?" Luloro terkekeh dan menunjukkan senyum aneh. "Sudahlah, tidak perlu bagi adik seperguruan untuk bersikap begitu rendah hati. Meskipun musuh kitalah yang mengevaluasi kemampuanmu, penilaian mereka seharusnya tidak terlalu jauh meleset. Namun yang benar-benar mengejutkan kakak seperguruan dan aku adalah bagaimana kamu berhasil mencuri kultivator Nasensol wanita dari sekte Mest Moon itu. Kamu benar-benar membuat kami kagum." Ekspresi Han Li tergerak, dan dia bertanya dengan cemas, "Apa? Kamu sudah melihat Wanner?" Sebelum Han Li dan Nonggong Wan berpisah, dia telah memberinya sebuah slip jikok yang memberikan deskripsi ambigu tentang identitasnya. Tetapi saat mendengar Luloro, sepertinya dia sudah tahu segalanya. Melihat kecemasan di wajah Han Li, Luloro berseri-seri karena gembira saat mendekatinya. "Adik seperguruan Han, kamu akhirnya kembali. Sudah lebih dari setengah tahun sejak aku melihatmu. Kamu membuatku khawatir." Han Li berdiri dan membalas senyuman itu. "Benar seperti yang aku katakan. Begitu kita memukul mundur para prapal mantra, kita akan secara terbuka mengadakan upacara Dao untuk kalian berdua. Meskipun nantinya muncul keraguan, masalahnya sudah selesai. Siapa yang berani mencari masalah dengan seluruh aliansi jalur surgawi? Bahkan jika Wia secara pribadi mengetahui hal ini, dia hanya akan bisa berpura-pura tidak tahu, karena kita adalah sekutu perang. Lagi pula, kamu juga sudah cukup punya nama. Sekte Flowing Mind dan Sekte Mest Moon kemungkinan besar akan mengabaikan masalah ini." Mendengar hal ini, Han Li terdiam, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Kemudian dengan desahan pelan, dia pelan-pelan berkata, "Untuk urusanku, aku telah sangat merepotkan kedua kakak seperguruanku. Aku akan mengingatnya dalam hati." Kata-kata sederhana Han Li ini sangat menyenangkan hati Luloro. Dia dan kakak seperguruannya telah menghabiskan banyak usaha untuk memenangkan hati Han Li. Dengan kata-kata itu, kemungkinan besar mustahil bagi Han Li untuk ditarik kembali ke Yellow Flap Valley. Dalam sikap yang penuh keakraban, Luloro melanjutkan, "Hehe, kita menganggap adik seperguruan Han sebagai bagian dari keluarga kita, bukan orang asing. Ah ya, Nyonya Nonggong agak khawatir ketika mendengar kamu menghilang dan merasa perlu untuk bergegas ke sini sendiri. Hanya melalui usaha yang sangat keras, kakak seperguruan Cheng berhasil menahannya.
Apalagi ada banyak kultivator dari sekte Flowing Mind dan sekte Masked Moon di sini. Dan kalian belum secara resmi menjadi pasangan Dao. Akan lebih baik jika Peri Nonggong tidak dikenali. Adapun selirih adik seperguruan Hanli, aku sudah menyuruhnya diantar kembali ke sekte, karena pertempuran yang mendatang akan sangat berbahaya. Oke Sobat Spoiler, sekian pembahasan spoiler Donghua A Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 193. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal nggak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya, alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat Sobat Spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye!